sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Gina Panala di channel Ini Juga Belajar. Dalam seri pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembahasan teks persuasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian teks persuasi, tujuan teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, dan struktur teks persuasi. Simak video lengkapnya ya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh berbagai argumen. Oleh karena itu, biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembacanya. Selanjutnya, tujuan teks persuasi. Dalam menulis teks persuasi, biasanya penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk merayu, 2. Untuk membujuk, 3. Untuk mempengaruhi pembacanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama berisi data dan fakta. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama adalah berisi data dan fakta. Seperti diketahui, tujuan utama dari teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, data dan fakta tersebut sangat penting peranannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari teks persuasi. Yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Satu di antara tujuan dari teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis dalam teks. Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 3. Berisi kata-kata bujukan atau ajakan. Dalam teks persuasi biasanya berisi kata-kata ajakan atau bujukan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata bujukan seperti ayo, mari, lakukanlah, penting, harus, sepantasnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah, dan lain-lain. 4. Menghindari konflik. Teks persuasi memiliki ciri-ciri lainnya yaitu menghindari konflik. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen. Berisi sejumlah pendapat atau argumen mengenai isu yang dikemukakan dan diperkuat oleh bagian fakta untuk mendukungnya. 3. Pernyataan ajakan. Merupakan bagian yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapat dari teks. 4. Penegasan kembali. Meyakinkan kembali pembaca terhadap pernyataan pendapat dan ajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, bagaimana pembahasan dalam video kali ini? Apakah bisa dipahami? Untuk kalian yang tidak sempat mencatat, materi lengkapnya bisa kalian download di link yang ada di deskripsi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan lagi dalam pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi di video selanjutnya. Sampai jumpa.